Saya sedang berada di Kota Tua. Ada kegiatan penggalian arkeologi yang dilakukan oleh tim untuk pembangunan MRT, di mana MRT ini akan merencanakan sebuah jalur dan stasiun di sini, sehingga untuk menjaga kelestarian atau mencegah kerusakan cagar budaya, maka terlebih dahulu digali. Dan saya akan menuju tempatnya. Lihat. Yuk, Pak, kemana kita nih? sekarang kita mau lihat ekskavasi Pak di dalam. Mari. Saya diajak Mas Pais dengan Mas Argi menuju lokasi kotak galian. Ternyata ditutupi oleh pagar seng ini. Nah, ini dia. Mana tempat relnya, Mas? Oh, ini. Ya. Atur pelan-pelan. Ukur lebar berapa? 21 untuk lebar. 21. Ada catatan? Nggak ada catatan. Coba lebar gue. Rollnya ke kita juga. Iya. Jadi lebar berapa sini? Lebar gaunya. 118,5. Cuman yang sisi dalam itu 110. 110. Iya. Kan lebar Coba kalau sisi luar berapa? sisi luar berapa? 130 cm. 130. Oke. Berarti kalau 1,118 cm itu tram yang digunakan kuda berarti. Itu mulai tahun berapa itu? 1869. 1860. Oke. Coba kalau Berarti relnya ini nggak pernah diganti dong sampai. Jadi selama tram itu relnya ini dibuat 1869 itu diganti nggak kira-kira ya? kita belum tahu juga sih, sepertinya sih, karena kan kemungkinan juga apakah mungkin ada rel tram yang lain di lokasi yang lain, kita juga masih belum tahu sebenarnya. Tapi temuan yang ada di rel ini ada marknya dari perusahaan. Apa tuh capnya? B V W S T Bochum. Bochum. Berarti diproduksi di Bochum ya? Bochum, Jerman berarti dong. Jerman. Iya. Oh. Berarti Oke. mereka impor ini dari Jerman. Oh. Relnya. Iya. Coba kalau bantalan, coba lebar bantalan. Saya perlu tahu nih. 21 Tebal. tebal. Ini Berapa tebalan? tebal 11. 11. Panjang ini kan 200 cm, berarti 2 meter nih. 2 meter ya panjangnya. Oke. Jadi hasil ekskavasi yang kita temukan di depan Museum Mandiri ini menunjukkan bahwa kita telah menemukan 2 jalur rel tram yang kemungkinan itu merupakan jalur tram kereta kuda. Hal ini itu dibuktikan dari lebar gauge, yaitu lebar sisi dalam antar 2 lajur rel yang memiliki ukuran 1,18 meter. Di sini terdapat 2 jalur rel tram. Jalur yang mengarah ke utara itu ada di sisi timur. Nah, jalur ini yang nantinya mengarah ke Kastil Batavia, atau pada zaman dulunya itu namanya Stasiun Amsterdam Port. Nah, jalur yang sisi barat ini itu yang mengarah ke arah selatan, ke Harmony.
Jalur rel ini itu Oh, dipakai Westfalen. oleh 3 jenis tram. Yang pertama itu rel tram kereta kuda yang dimulai yang ada sejak tahun 1869. Kemudian di akhir abad ke-19 baru ada pergantian jenis moda transportasi tram itu sendiri dengan jenis transportasi tram uap. Kemudian di awal abad ke-20 baru diganti dengan tram listrik. Nah, kita bersihin nih di bagian dalam rel ini ada marknya itu B, V, W, S, T, B, O, C, H, U, M, Bochum. B-nya itu Bochum, V-nya itu Verein, W-nya itu Westfalen. Berarti ST-nya kita nggak tahu kepanjangannya. Apakah bisa Sturmtram? Kalau Bochum nama kota di Jerman, ya kan? Nah, itu kalau di Amsterdam itu ada juga seperti ini tapi untuk rel kereta api. Bacanya itu kalau nggak salah B, V, G, terus langsung Bochum tahun 1926. Kalau di kita nggak tahu tahun berapa ini. Kan untuk rel kuda ya, kuda ya. Kuda. Mungkin tahunnya 1800. Ya, berarti masih ada sisa tulisannya lagi di sebelah sana karena ini masih terpotong ya berarti ya. Iya. Kira-kira panjang tulisan dari lambang Bochum ini, Bochum Verein ini sampai tahun itu berapa kira-kira? Kita harus tahu juga. Karena masih terpotong itu, M-nya sedikit setengah doang. Berarti kita perlu ketahui bahwa rel tram ini diimpor dari kota Bochum di Jerman. Iya, di Jerman. Gitu ya? Dan kita harus tahu tahunnya berapa ini. Ya. Jadi kita bisa mengetahui kapan besi ini dibuat, ya kan?